Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya siapa? Bikin doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, saya aksen ya. Tendi Vini Alkafi, Nilam Dwi Putri, Nur Hidayatulisa, Raditya Putra, Renata, Rian Herdiansyah, Rian Adi Saputra, Rifa Yuniar, Alfa, Rizky Widari, Sakit, Rizky Ardianto, Rifandi Dwi, keluar, Satria, Sakit, Siti Nur Fatimah, Syabila Asya, Sakit, Syarafina, Tegar Nurpriyanto, Sakit, Tiara Febriati, Sardina, Sakit, Wahyu Intan, Sakit, Yuyun, Zahotul Hasanah. Pertemuan minggu lalu kita membahas apa? Iklan online. Pada pertemuan pagi hari ini, materi yang akan saya bahas mengenai e-commerce. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran tatap muka dengan model discovery learning dan menggunakan metode curah pendapat, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan praktek. Peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian e-commerce, yang kedua mengidentifikasikan jenis-jenis aplikasi dalam e-commerce, ketiga menjelaskan kelebihan dan kekurangan website e-commerce, keempat menjelaskan strategi pemasaran dalam e-commerce, kelima menjelaskan cara menggunakan afiliasi pemasaran untuk mempromosikan situs e-commerce. Oke, yang pertama pengertian e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce secara umum merupakan kegiatan bisnis, perniagaan atau perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider atau ISP, dan pedagang perantara dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini media elektronik utama dengan menggunakan internet. Pengertian e-commerce menurut para ahli, menurut Kalakota dan Store, e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Meninjau pengertian e-commerce dari 4 perspektif diantaranya. Yang pertama, perspektif komunikasi. E-commerce ialah sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi atau pembayaran melalui komputer ataupun alat peralatan elektronik lainnya. Kedua, perspektif proses bisnis. E-commerce merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Ketiga, perspektif layanan. E-commerce ialah suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan. Ketiga, meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan. Yang keempat, perspektif online. E-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lain. Menurut para ahli, Siti Nur Fatimah, mau dibaca? Menurut e-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Pengertian e-commerce menurut para ahli. Selanjutnya menurut Johnny Wong, e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Menurut Mislab, e-commerce adalah pelaksanaan proses bisnis dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan komputer. Nah, selanjutnya jenis-jenis e-commerce itu ada 6.
Yang pertama, business to business B2B merupakan jenis di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Sakit ya? Rizky Arjanto, mau dibaca? Dalam jenis e-commerce ini sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya pelanggan dalam e-commerce B2C hanya mengecek. Yang ketiga, consumer to consumer C2C pernah menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkannya melalui internet. Aktivitas tersebut termasuk dalam e-commerce jenis ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua individu. Yang keempat, consumer to business C2B berkebalikan dengan B2C. E-commerce C2B adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang grafis desain misalnya menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Selanjutnya, business to public administration atau B2A. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh B2A adalah jasa pembuatan website untuk setiap administrasi online. Yang keenam, consumer to public administration atau C2A. Jenis e-commerce ini berjalan seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemui di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berbentuk jasa. Kelebihan dan kekurangan e-commerce. Tendi Vicky Akavi. Tidak dibatasi oleh waktu, toko di dunia nyata bisa beroperasi selama 24 jam setiap hari. Tetapi biaya yang mendukungnya pun akan sangat besar. Melalui internet, pembeli tetap dapat mengakses dan membeli dari toko walaupun bisa di luar. Oke. Raditya Putra. Kelebihan e-commerce, kita mampu mempelajari kebiasaan pelanggan serta ongkos bisnis. Kelebihan e-commerce bagi pelaku bisnis. Kemudian kemudahan dalam aktivitas jual beli, memangkas biaya pemasaran, kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. Hidayatun Nisa. Kekurangan e-commerce. Potensi terjadinya penipuan di mana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kemungkinan terjadinya pencurian data dari informasi bagian dari yang data finansialnya yang bisa Strategi pemasaran dalam e-commerce. Yang pertama, kita menentukan ide. Yang kedua, lakukan riset. Nah, dalam melakukan riset ini, yang pertama kita harus tahu siapa target market Anda. Yang kedua, siapa saingan Anda. Yang ketiga, berapa banyak yang mencari. Kemudian, tentukan konten. Nah, konten ini bisa Anda cari melalui artikel, foto, video, audio. Kemudian, cari program afiliasi yang sesuai dengan ide bisnis. Kelima, buat situs dan beli nama domain. Yang keenam, beli hosting dan online kan situs Anda. Oke, berikut contoh domain. Apa domain? Domain biasanya terletak di mana? Domain. Mana? Domain. Yang apa? Yang mana? Baca. Ekonomi. Ya, oke. Jadi domainnya itu pekonomi.unipma.ac.id. Selanjutnya, berikut contoh hosting. Apa hosting? Hosting adalah mencakup semua keseluruhan ini, mulai dari yang home ini, UMKM, produk, kategori, dan sebagainya. Hosting itu isinya dari domain.
produk atau jasa di website atau blog atau platform lain. Customer klik link produk, customer masuk ke halaman afiliasi produk, customer melakukan pembelian, afiliasi network mencatat pembelian berdasarkan link afiliasi, penjualan dikonfirmasi valid dari link afiliasi, transaksi masuk sebagai milik afiliasi, komisi dicairkan. Oke. Sebelum menjawab pertanyaan soal ini, Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Sudah siap? Oke, sekarang sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 sana, kelompok 4 sana. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Siapkan 1 lembar kertas. Isi nama kelompok dan nama anggotanya. Gimana, udah semua? Oke, kumpulkan. Kelompok 2, mulai nomor saya maju. Ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama kelompok Usia Renata Rifki Budi Sabula Sarjana. Berilah contoh-contoh website yang terbuka website tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup e-commerce nama. Nomor 1, bisnis to bisnis atau B2B. Contohnya busy.co.id dan kalali.com. Nomor 2, bisnis to consumer atau B2C. Contohnya bineka.com dan lazada.com. Nomor 3, consumer to consumer atau C2C. Contohnya tokopedia.com dan bukalapak.com. Sebagai refleksi hari ini, kasih soal. Nah, sudah semua? Sudah. Yang sudah dikumpulkan. Belajar kembali. Biasa juga. Pembelajaran hari ini mengenai e-commerce. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, siang hari ini? Oke. Mencari kamu itu adalah pembelian atau penjualan dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Ada juga beberapa jenisnya, yaitu yang pertama bisnis to bisnis atau B2B, bisnis to consumer atau B2C, consumer to consumer atau C2C, consumer to business atau C2B, business to public administration atau B2A, consumer to public administration C2A. Oke. Jadi kita telah belajar mengenai e-commerce sebagai pengertian jenis-jenis manfaat, kekurangan, kelebihan. Nah, materi yang saya sampaikan sudah cukup. Apabila Ibu ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.